Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Ibu, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Pagi, Ibu. Oke, di sini Ibu lihat sudah banyak ya yang join. Sebelumnya apakah ya sudah hilang ya noise-nya ya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Ada yang sakit kan ya? Iya, Alma. Oke, sebelum kita memulai pelajaran biologi pada minggu ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa agar pelajaran hari ini dapat lancar, berjalan lancar dan berkah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, anak-anak, Ibu akan mengirimkan link absen terlebih dahulu ya, agar kalian absen dulu. Dan waktu pengisiannya ini 5 menit setelah Ibu kirim linknya. Jadi mohon diisi ya. Ya, sudah Ibu kirim ya. Oke, sambil menunggu absen, Ibu mau bertanya nih kepada kalian semua. Kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo. Saya Bu, kemarin Ya, itu Kansa? kita mempelajari tentang teori-teori evolusi, petunjuk pendukung evolusi yang contohnya ada homologi, analogi, dan ada hukum Hardy-Weinberg Bu. Ya, betul sekali Kansa. Jadi, minggu kemarin itu kita telah selesai belajar tentang bab evolusi. Nah, minggu ini Ibu akan mempresentasikan bab baru. Nah, sebelum itu, Ibu mau menampilkan video dulu nih. Nah, video ini berisi tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia. Ibu harap kalian perhatikan dan catat apa saja masalah itu ya. Ibu akan share screen. Nah, sekarang sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Nah, kita cek suaranya ya. Kalau misalnya tidak ada suaranya, bilang. Indonesia memiliki tradisi kuliner yang sangat kaya. Setiap pulaunya memiliki makanan khasnya masing-masing. Kita punya banyak sekali pilihan untuk makan. Mulai dari gado-gado, sate, somai, toprak, bahkan nasi pakai tempe sama kecap aja jadi. Dari semua makanan yang kita sebut tadi, tempe menjadi salah satu makanan yang mendunia. Produk fermentasi ini memiliki nutrisi tinggi, sampai dibilang magic food di luar sana. Kenapa? Ya, karena tempe memiliki jumlah protein yang sama dengan daging sapi. 10 kali lebih mudah dan 3 kali lebih hemat energi untuk diproduksi. Plus, tempe ini enak untuk dimakan dengan apa saja, walaupun cuma dicocol dengan kecap manis. Mau tahu apa kuncinya? Kacang kedelai. Kacang kedelai bisa digunakan sebagai bahan untuk biodegradable plastik, lem kayu, dan tekstil. Selain itu, kacang kedelai juga bisa jadi bahan pembuat lilin. Plus, ampasnya bisa jadi bahan bakar untuk kompor kalian. Kita nggak tahu gimana ceritanya kedelai bisa jadi bahan untuk lilin, tapi yang jelas, ada 2 jenis kacang kedelai yang tumbuh di Indonesia. Yang pertama, kacang kedelai kuning. Dan satu lagi, kacang kedelai hitam atau khususnya varian yang kita lihat sekarang ini dikenal dengan nama Malika. Gak ada perbedaan yang signifikan sih, tapi ada yang bilang kedelai hitam lebih gurih, makanya lebih sering digunakan untuk kecap. Menurut pakar tempe dari Universitas Gadjah Mada, Mary Astuti, kacang kedelai mulai dikonsumsi orang Indonesia sejak abad ke-12 atau 13. Karena kata kedelai ditulis kadele dalam bahasa Jawa kuno ditemukan dalam kisah Sri Tanjung. Nah, kalian pada tahu nggak? Kedelai kuning yang paling sering kita gunakan sebagai bahan makanan ini banyak yang impor. Pada 2019 diprediksikan permintaan masyarakat Indonesia akan kacang kedelai mencapai 3,7 juta ton per tahun. Sedangkan jumlah produksi kacang kedelai di Indonesia hanya mampu memenuhi 40% dari total permintaan.
Nggak cuma kacang kedelai, Indonesia juga mengimpor banyak bahan makanan lainnya. Contohnya nih ya, beras dari Thailand, jagung dari India, gula tebu dari Thailand dan Australia. Hampir semuanya impor. Kenapa? Selain karena produktivitas dan permintaan tidak sebanding, masih banyak banget rintangan yang harus dihadapi oleh petani di Indonesia agar bersaing dan lebih produktif. Kami berhasil menginterview 2 orang petani dari Jawa Tengah dan mendapatkan beberapa masalah yang dialami oleh mereka. Dan yang gila, masing-masing dari masalah pertanian ini saling berhubungan. Yang pertama, lahan. Lahan sekarang mulai menyempit. Pinggiran jalan besar seperti sebelah selatan ini didirikan bangunan rumah. Ini kebutuhan dalam mega proyek, lah itu yang paling besar. Itu mengurangi daerah produktif pangan. Jadi, banyak banget lahan pertanian yang berubah menjadi area industri atau tergeser akibat dari pembangunan, yang berujung berkurangnya produktivitas hasil panen. Yang kedua, petani punya masalah yang serius mengenai regenerasi. Anak-anak muda sekarang punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kebanyakan tidak mau jadi petani karena pekerjaannya dianggap kotor dan tidak menguntungkan. Pada umumnya, anak muda sekarang kebanyakan menjadi petani itu agak malas. Karena anak muda sekarang mencari hasil yang lebih cepat. Saya contohkan kerja di pabrik. Ketiga, petani kita masih menggunakan teknologi dan metode pertanian yang out of date. Contohnya, sesimpel sistem irigasi yang tidak efektif, atau penggunaan bahan kimia yang berlebihan sehingga menyebabkan tanah pertanian menjadi tidak subur. Lahan sawah pertanian ini sudah banyak pengendapan kimia yang di lahan sawah. Suatu contoh, pupuk kimia, obat gulma itu. Ini kan bahaya sekali di lahan persawahan. Ya. Nah, tadi itu ada beberapa masalah yang dialami di Indonesia. Ibu mau bertanya nih sama kalian. Dari video yang tersebut, adakah yang ingin mengidentifikasi kembali masalah-masalah yang ada di video tersebut beserta solusinya? Ibu, saya ingin mencoba menjawab. Apakah suaranya jelas? Jelas sekali, Haifah. Baik, jadi masalah yang dialami itu ada pertama, Indonesia belum memenuhi kebutuhan pangan karena produktivitas yang rendah, Bu. Kedua, tadi dikatakan bahwa lahannya yang menyempit untuk pembangunan. Terus ketiga, anak muda yang kurang minat pertanian. Keempat, teknologi yang tertinggal dan bahan kimia di lahan pertanian yang menumpuk. Nah, untuk solusinya mungkin kita butuh teknologi yang lebih maju, Bu. Ya, terima kasih ya Haifah, betul sekali Haifah. Jadi, solusi dari semua permasalahan ini akan kita pelajari nih di bab kita yang baru, yaitu bab bioteknologi, di mana solusi dari lahan sempit ini kita bisa alihkan menjadi tanaman hidroponik, produktivitas tanaman akan kita solusikan menjadi kultur jaringan, dan tanah-tanah yang tercemar oleh bahan-bahan organik seperti pupuk yang tadi bisa kita solusikan dengan bioremediasi. Nah, untuk itu, Ibu akan mempresentasikan materi hari ini ya. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kita akan belajar tentang bioteknologi. Sebelum belajar, ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang Ibu harapkan kalian mendapatkan ini di pelajaran biologi. Dan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian peran bioteknologi sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, serta dapat mengimplementasikan bioteknologi di kehidupan secara baik dan benar. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang definisi bioteknologi, prinsip bioteknologi, era dari bioteknologi, dan penerapannya. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dengan kalian, adakah yang sudah tahu apa arti dari bioteknologi itu? Ayo, siapa yang sudah tahu apa sih arti dari kata bioteknologi? Ada Roma. Roma sepertinya sudah masuk nih. Ayo Roma, bisa dijawab. Kira-kira Roma sudah tahu belum arti dari bioteknologi?
Oh, oke. Berarti Roma sedang tidak di tempat ya. Coba sekarang Ibu lihat ada siapa ya. Coba untuk Salsa. Salsa apakah ada di Zoom? Ada, Bu. Oke. Salsa tahu nggak apa arti kata dari bioteknologi? Sebentar, Bu. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia, Bu. Ya, betul sekali Salsa. Terima kasih ya Salsa telah menyelamatkan Roma. Nah, jadi betul yang dikatakan oleh Salsa dan Ibu ingin menambahkan bahwa ya, bioteknologi ini terdiri dari 3 kata, yaitu bios yang artinya hidup, tekno yang artinya penerapan, logos yang artinya ilmu. Dan di mana biotekno sendiri jika digabung berarti perpaduan dari ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, baik itu sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog dari molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, di sini ada prinsip dari bioteknologi, di mana bioteknologi ini memiliki input, proses, dan output, di mana input ini merupakan bahan yang akan diproses menjadi suatu bioteknologi, hasil dari bioteknologi. Dan prosesnya ini melibatkan agen dari makhluk hidup, seperti yang tadi dijelaskan, bagian selnya, bagian tubuhnya, maupun hasil dari makhluk hidup tersebut. Nah, proses dari bioteknologi ini melakukan prinsip ilmiah di mana dapat dilakukan dengan gabungan-gabungan cabang dari biologi. Misalnya kita juga harus belajar tentang virus, yaitu virologi, bakteriologi, animalia, dan lain-lainnya. Nah, output ini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Salsa, ini akan menjadi produk, yaitu barang ataupun jasa. Nah, seperti yang tadi dibilang, bahwa bioteknologi ini memiliki digunakan mikroorganisme dalam bioteknologi. Nah, kenapa mikroorganisme ini dipakai untuk proses bioteknologi? Ini ada alasan-alasannya nih, karena reproduksi dari mikroorganisme ini sangat cepat. Yang kedua, mudah diperoleh dari lingkungan kita. Yang ketiga, memiliki sifat tetap dan tidak berubah-ubah. Dan yang keempat, dapat dilakukan dengan cara teknik rekayasa genetika dan dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak tergantung oleh musim ataupun iklim. Nah, oleh karena itu, Louis Pasteur melakukan penelitian yang pertama, yaitu teknologi produksi bahan makanan melalui teknik fermentasi. Nah, ini ada era dari bioteknologi. Jadi, bioteknologi ini dibagi menjadi 2 berdasarkan eranya, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Di mana bioteknologi konvensional ini memanfaatkan mikroba, proses biokimianya, proses genetika alami seperti mutasi, rekombinasi genetik tanpa adanya rekayasa genetika. Nah, contohnya ini seperti yang kita sudah pelajari ya di SMP kelas 9, kalau Ibu tidak salah. Ini ada pembuatan tempe, pembuatan oncom, pembuatan nata de coco, dan produksi antibiotik. Nah, untuk mengingat-ingat kembali materi kelas 9 SMP tentang bioteknologi, Ibu mau bertanya nih kepada kalian, masihkah ada yang ingat mikroorganisme apa saja yang digunakan untuk pembuatan tempe, oncom, nata de coco, dan antibiotik? Saya, Bu. Ya, Camelia. Kalau tempe itu pakainya Rhizophorus oligosporus, kalau oncom Neutrospora Cytophylla dan Neutrospora crassa. Nah, kalau nata de coco itu ada Acetobacter psilynum. Kemudian ada antibiotik
Dia pakainya Streptomyces griseus, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Kamelia. Oke, kita lanjut. Sama-sama, Bu. Kita lanjut ke bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini didasarkan pada rekayasa DNA. Ini yang menjadi pembeda antara bioteknologi konvensional, di mana rekayasa DNA ini merupakan upaya untuk memperoleh makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan melalui mutasi DNA secara transgenik maupun memanfaatkan faktor lingkungan atau teknik kultur in vitro. Nah, teknik ini dapat menyebabkan mutasi. Selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, ia juga memanfaatkan genetika molekuler dan biologi sel. Nah, contohnya ini kita dapat membuat kadar pati kentang yang mutan dengan meningkatkan 20% kadarnya. Lalu ada tanaman kedelai tengger yang berumur pendek dengan produktivitas tinggi. Jadi dia bisa menghasilkan tanaman-tanaman dengan biji-biji yang bagus. Selanjutnya ada pembelahan embrio secara fisik yang mampu menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, dan kuda. Kita masuk ke penerapan bioteknologi modern. Nah, yang pertama ini ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat potensi tumbuhan. Nah, totipotensi tumbuhan sendiri ini merupakan kemampuan sel atau jaringan organisme untuk tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, di sini, di gambar yang kanan ini, Ibu memberikan penjelasan tentang proses dari kultur jaringan, di mana dilakukan kultur jaringan pada individu wortel yang terpilih, di mana individu wortel ini pasti memiliki keunggulan. Nah, individu wortel ini diiris melintang bagian akarnya, karena akarnya ini merupakan bagian meristem, bagian yang masih bertumbuh. Nah, diambillah potongan-potongan floem yang akan dijadikan kultur jaringan floem. Nah, jaringan floem ini akan dikulturkan di suatu media agar. Nah, tiap-tiap sel dari jaringan floem ini akan dipisahkan dan dikulturkan yang di dalam media yang ditambah air kelapa. Nah, air kelapa ini adalah nutrisi untuk jaringan sel-sel floem ini berkembang. Setelah dikulturkan, terbentuklah embrio yang sering disebut dengan explant. Nah, explant ini terus ditumbuhkan dan jadilah tanaman kecil atau disebut plantet. Plantet ini juga akan dipindahkan ke suatu media dan jadilah tanaman dewasa. Nah, selain dari akar tanaman ini, ada lagi loh bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan kultur jaringan. Nah, ini contohnya. Tadi yang pertama ada kultur meristem. Kultur ini menggunakan jaringan dari akar, batang, daun yang muda atau meristematik. Yang kedua itu ada kultur anter yang menggunakan kepala sari sebagai eksplantnya. Yang ketiga ada kultur embrio. Yang keempat ada kultur protoplas. Kelima ada kultur kloroplas. Dan terakhir ada kultur polen. Nah, ini merupakan tumbuhan-tumbuhan hasil dari kultur jaringan dan zat yang diambil serta kegunaannya. Bisa dilihat ya, ini contohnya ada Cocos nucifera yang dijadikan bahan masakan dapur, Tectona grandis, itu randu dijadikan bahan bangunan dan furniture, Jasminum melati ini dijadikan parfum, diekstrak dari hasil kultur jaringannya. Nah, kita masuk ke bioteknologi modern yang kedua, yaitu rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini dilakukan dengan cara membuat DNA rekombinan, yaitu DNA yang urutannya telah direkombinasi sesuai keinginan kita, melalui penyisipan gen dengan plasmid sebagai vektornya. Jadi, seperti yang digambar di ilustrasi ini, kita memiliki DNA yang mengekspresikan suatu gen. Nah, di sini contohnya kita mengambil gen yang mengekspresikan
pembentukan protein untuk hormon insulin pada orang normal. Nah, orang normal ini, gen target ini akan dimasukkan ke plasmid yang sebagai vektornya untuk dikultur. Setelah dikultur, plasmid ini akan dijadikan hormon buatan, yaitu hormon insulin, untuk obat sebagai penyakit diabetes. Nah, ini ada teknik-teknik dari rekayasa genetika. Ada 3. Yang pertama ini ada teknik plasmid. Nah, plasmid ini adalah gen yang melingkar yang terdapat dalam sel bakteri dan tidak terikat pada kromosom. Ini plasmid ya. Nah, proses dari... Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oh, ya terima kasih. Soalnya tadi internet Ibu unstable ternyata. Oke, jadi ini ada bakteri dan memiliki plasmid. Nah, kita juga memiliki gen target. Gen yang akan kita jadikan rekayasa genetika. Nah, gen ini akan kita potong dan kita sambungkan kepada plasmid tersebut. Setelah kita sambungkan, kita akan memasukkannya kembali ke dalam bakteri. Agar kenapa? Agar bakteri tersebut dapat bereproduksi dan memperbanyak diri dengan cara kita kultur. Nah, dari proses ini kita dapat menghasilkan gen-gen yang tahan hama, gen untuk membersihkan limbah seperti yang tadi Ibu bilang, bioremediasi, gen-gen yang untuk melarutkan gumpalan darah yang di mana gen tersebut kita ambil dari sel jantung, dan hormon pertumbuhan untuk pengobatan pertumbuhan yang terhambat. Jadi dari satu teknik ini saja dan gen target yang telah kita dapatkan, kita dapat menghasilkan begitu banyak solusi-solusi atas masalah kita selama ini. Yang kedua ada teknik hibridoma. Teknik ini adalah penggabungan 2 sel dari organisme yang sama maupun dari sel organisme yang berbeda dengan tujuan untuk menghasilkan sel tunggal, yaitu hibridoma, yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Nah, di sini kita punya sel dari tikus, di mana sel tersebut sudah disuntikan terlebih dahulu oleh antigen agar terbentuk suatu antibodi. Nah, antibodi ini akan diambil, tepatnya antibodi ini diambil dari limfa. Nah, kita juga mempunyai sel kanker yang sudah diperbanyak atau dikulturkan. Tujuannya apa? Tujuan dari proses ini kita akan mendapatkan antibodi monoklonal. Nah, setelah kedua sel ini digabungkan, ada beberapa kemungkinan di mana ada hibridoma yang menghasilkan antibodi yang dipisah. Antibodi dan antibodi tersebut dipisahkan. Ada pula sel yang tidak membentuk antibodi atau telah mati. Jadi yang kita ambil hanya sel-sel yang telah membentuk antibodi dan dijadikan sebagai antibodi monoklonal. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ada teknik rekayasa genetika secara cloning, di mana pengkloningan organisme atau dikenal dengan cloning reproduktif, ini berarti prosedur yang menciptakan organisme multiseluler baru yang secara genetik identik dengan yang lain. Nah, pada dasarnya pengklonan ini adalah metode reproduksi aseksual yang tidak terjadi pembuahan atau kontak antar gamet. Nah, di sini contohnya ada domba doli, di mana ini ada domba putih yang mendonorkan sel telurnya. Nah, sel telurnya ini di mana di sini ada domba putih yang mendonorkan sel dari kelenjar mamenya yang masih memiliki inti, dan ada domba putih hitam yang mendonorkan sel telurnya. Tapi sel telur dari domba hitam putih ini telah dikeluarkan intinya. Agar apa? Agar bisa dimasukkan oleh inti sel dari domba putih ini. Nah,
Setelah disatukan dan terjadi perkembangbiakan, dimasukkan lagi sel tersebut ke dalam tubuh domba hitam putih. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lahirnya domba putih yang identik dengan domba putih yang mendonorkan inti dari kelenjar mamenya. Dan ini jadi teknologi ini membuktikan bahwa sel punca ini dapat berkembang tanpa adanya pembuahan atau kontak antar gamet. Jadi kita dapat mendapatkan individu yang sama persis dengan induk yang mendonorkan inti selnya. Nah, presentasi Ibu sampai di sini, tapi kita akan lanjutkan ke pengerjaan LKPD. Bentar ya. Ibu akan mengirimkan link LKPD-nya. LKPD ini akan dikerjakan per kelompok ya anak-anak. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari jawaban yang telah kalian diskusikan. Dan Ibu akan berikan waktu selama 10 menit. Cukup ya? Linknya sudah Ibu beri di kolom chat. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai pengerjaannya? Halo? Oke, Ibu beri waktu 1 menit lagi ya, anak-anak. Ya, baik. Sudah 1 menit. Ini ada 4 pertanyaan, dan berhubung kita ada 4 kelompok, Ibu mohon untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Untuk perwakilan kelompok 1, apakah ada? Ada, Bu. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Nuhi. Baik, jadi dampak positif terlebih dahulu ya, Bu. Dampak positifnya itu yang pertama meningkatkan nilai tambah bahan makanan. Contohnya susu menjadi yogurt, keju, dan mentega. Lalu yang kedua meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit. Contohnya ada tanaman kapas tahan hama. Lalu yang ketiga membantu manusia untuk memperoleh keturunan. Contohnya itu program bayi tabung. Lalu yang keempat, memberikan solusi untuk menangani pencemaran lingkungan. Contohnya, metanobakterium menghasilkan biogas dari kotoran. Kemudian yang terakhir, melestarikan keanekaragaman hayati. Contohnya itu ada teknik kultur jaringan pada tanaman. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, kemungkinan adanya kerusakan pada plasma nutfah alami. Lalu yang kedua, adanya potensi pergeseran akibat transfer gen dari organisme transgenik. Lalu yang ketiga,
berpotensi memunculkan pencemaran biologis karena adanya transfer gen dari organisme transgenik. Lalu bisa menimbulkan penyakit baru yang lebih resisten, dan yang terakhir membentuk barrier spesies atau spesies penghalang. Dari kelompok 1 seperti itu, Bu. Baik, terima kasih banyak Nuhi, Nurul Hidayah. Sangat lengkap ya teman-teman, sangat banyak sekali dampak-dampak positif dan negatif yang telah dijelaskan oleh kelompok 1. Terima kasih ya kelompok 1 diskusinya. Sekarang kita masuk ke nomor 2 yang akan dipaparkan oleh kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Baik Bu, izin menjawab. Jadi berdasarkan diskusi kelompok 2, pertama itu ada ciri-ciri bioteknologi konvensional, yaitu hanya sebatas manipulasi pada lingkungan dan media tumbuh tidak sampai pada tahap rekayasa genetika, kemudian tidak menggunakan alat yang banyak dan rumit, lalu diproduksi dalam jumlah yang kecil, lalu mengandalkan jasa mikroorganisme melalui proses fermentasi. Nah, kemudian mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri dan fungi. Contoh produknya itu adalah tempe, tape, alkohol, asam cuka, yogurt, kecap, brem, dan oncom. Brem, maksudnya Bu. Kemudian, ciri-ciri bioteknologi modern itu ada pertama, mikroorganismenya hanya sebatas agen, kemudian membutuhkan peralatan yang modern dan canggih, lalu digunakan teknik DNA rekombinan, lalu mengubah atau memanipulasi sifat organisme target. Selanjutnya, prosesnya dibantu dengan melakukan cloning gen. Nah, contohnya itu ada sintesis insulin dari bakteri, kemudian tadi ada tanaman transgenik, yaitu tomat yang tahan hama, tahan cuaca, dan kandungan nutrisinya meningkat. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Haifa dan kelompok 2. Ibu senang sekali nih, jawaban-jawabannya sangat lengkap ya. Baik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Menurut pendapat kalian, apa kelebihan dan kekurangan teknik kultur jaringan? Untuk kelompok 3, Ibu silakan. Baik Bu, saya Dava, perwakilan dari kelompok 3. Menurut kami, yang pertama kelebihan dulu ya Bu. Kelebihan dari teknik kultur jaringan ini, yang pertama kita tidak memerlukan adanya lahan yang luas Bu. Terus akan menghasilkan bibit-bibit tanaman yang identik dengan sifat induknya. Kemudian akan menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dalam satu waktu gitu Bu. Jadi bisa menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian kelemahannya itu membutuhkan biaya yang sangat mahal karena mungkin digunakan alat yang canggih dan membutuhkan media-media tertentu gitu Bu untuk menumbuhkannya. Kemudian tidak adanya keragaman genetik karena sama persis dengan sifat induknya Bu. Terus yang ketiga, kelemahan yang selanjutnya itu adalah tidak menghasilkan varietas baru Bu. Baik, terima kasih Dava dan kelompok 3. Ya, jadi ada kelemahan dan kelebihan dari teknik kultur jaringan. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan kita apakah kita harus melakukan ini atau tidak. Tapi sepertinya lebih banyak kelebihannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Untuk pertanyaan, menurut pendapat kalian, apakah manusia dapat di-cloning? Waduh, jika iya, berikan penjelasannya. Untuk kelompok 4, Ibu persilakan. Iya, Bu. Saya Alma, perwakilan dari kelompok 4. Jadi, kan cloning tadi merupakan pencatatan sel yang digunakan untuk menghasilkan individu secara genetik sama dengan sel pendonornya. Nah, terus apakah manusia bisa di-cloning? Jawabannya bisa, yaitu dengan mengambil sel ovum, terus sel ovum dari satu manusia, kemudian diambil inti dari sel dari manusia lainnya, kemudian disuntikan ke dalam sel ovum tadi yang mempunyai sifat inti sel tubuh sel pendonor. Kemudian jika sudah dihasilkan zigot tadi akan mengalami embriogenesis, kemudian ditempelkan di rahim wanita. Nah, wanita tersebut hamil dan melahirkan bayi yang sama persis seperti pendonor. Seperti itu, Bu. Oke, baik Alma, terima kasih. Kelompok
4 dan Alma, berarti ini prosesnya hampir sama dengan domba Doli ya? Ibu mau nanya pertanyaan nih kepada kelompok 4. Kalau menurut kelompok 4 dan Alma mungkin, kira-kira kamu setuju nggak adanya cloning pada manusia? Nggak apa-apa, pendapat kamu aja. Alma? Iya, Bu. Kalau Kira-kira saya, Bu, saya kurang setuju, Bu. wah, kenapa tuh? Karena kayak melawan takdir Tuhan, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, untuk mengkloning manusia ini sangat menantang kodrat manusia ya. Jadi, apa dong fungsinya ada pria di dunia ini gitu ya? Iya, Oke, benar, Bu. terima kasih ya kelompok 1 sampai 4 atas jawabannya dan telah memperhatikan materi kali ini. Nah, sebelum Ibu akhiri materi ini, Ibu mau nih dengar kesimpulan dari salah satu murid Ibu. Kira-kira siapa yang dari tadi memperhatikan dan bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang berani? Ibu mau lihat ah. Coba Ibu stop share. Ya, siapa yang berani? Ayo, menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oke, Ibu pilih ya kalau gitu. Coba Nurul Andini. Andini Permana. Halo Andini. Halo. Ibu, Iya. saya mau coba, Bu. Oke, Haifa, terima kasih. Coba. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bioteknologi merupakan gabungan ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, baik sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, bioteknologi berdasarkan era dan kecanggihan teknologinya dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, yang mana keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bioteknologi dapat menjadi solusi berbagai permasalahan umat manusia. Contohnya bioteknologi yaitu kultur jaringan dan rekayasa genetika, Bu. Sudah, Iya. Bu. Terima kasih, Haifa. Ini sudah merangkum semua pelajaran kita selama 60 menit kali ini. Nah, Ibu juga mau menambahkan nih, jadi bioteknologi ini sebenarnya banyak kelebihannya asalkan sesuai dengan niat kita. Apakah niat kita buruk atau baik? Karena bioteknologi ini juga dapat dijadikan sebagai senjata biologi. Jadi, bagaimana caranya kita belajar dan mengimani hal-hal yang baik. Nah, sebelum Ibu tutup nih, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Ibu akan memberikan kalian suatu link yang mana kalian akan tambah paham nih tentang materi kali ini. Dah, sudah Ibu kirim? Silakan dikerjakan ya anak-anak, waktunya 5 menit dari Ibu keluar dari Zoom meeting ini. Dikerjakan secara mandiri dan jujur ya, agar kita tahu bagaimana kompetensi kalian pada pelajaran kali ini. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan telah mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari makin berkah. Oke, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di minggu depan. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih banyak, Bu Inge. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Bu Nge. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih.